Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sirah dan Iman Saudaraku. Kali ini kita akan membahas kisah dari manusia terbaik di bumi, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita masuk ke kisahnya, mari kita bersyalawat kepada junjungan kita Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita semua mendapat syafaatnya. Mari kita masuk ke kisahnya. Di sebuah tanah tandus yang gersang, di tengah padang pasir yang terbentang luas tanpa ujung, terdapat sebuah kota kecil bernama Makkah. Kota ini dikenal sebagai pusat perdagangan dan ziarah, karena di dalamnya berdiri sebuah bangunan suci yang sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, Ka'bah. Namun, waktu telah mengubah segalanya. Kaum Quraisy, penduduk asli Makkah, telah lama meninggalkan ajaran tauhid. Mereka menyembah ratusan berhala yang mengelilingi Ka'bah, mempercayai takhayul, dan menjadikan kekuasaan serta harta sebagai tujuan hidup. Di masa itu, wanita dianggap rendah, anak perempuan dikubur hidup-hidup, dan perbudakan menjadi hal biasa. Dunia benar-benar berada di dalam zaman jahiliyah, masa kegelapan. Namun di tengah kegelapan itu, Allah telah menetapkan akan datangnya seorang cahaya. Seorang manusia mulia yang kelak akan menjadi pemimpin umat, membawa risalah cinta dan kebenaran. Dialah Muhammad, anak dari Abdullah dan Aminah. Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, sekitar tahun 570 Masehi. Dinamakan Tahun Gajah karena saat itu Makkah hampir diserang oleh pasukan bergajah pimpinan Abraha. Namun, dengan kuasanya, Allah menghancurkan pasukan itu, menjaga Ka'bah dari kehancuran. Tragisnya, Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya wafat ketika ia masih dalam kandungan. Ibunya, Aminah, merawatnya dengan kasih sayang, tapi hanya bertahan hingga ia berusia 6 tahun. Saat itu Muhammad menjadi yatim piatu dan diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, kemudian oleh pamannya, Abu Thalib. Meski tumbuh tanpa kasih sayang orang tua secara penuh, Muhammad dikenal sebagai anak yang tenang, jujur, dan tak suka menyakiti. Ia tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah terlibat dalam pesta maksiat yang lazim dilakukan pemuda Quraisy saat itu. Hatinya bersih, seolah Allah telah menjaganya sejak kecil. Suatu hari, ketika Muhammad masih kecil, datang dua malaikat dalam rupa manusia. Mereka membaringkannya, membelah dadanya, dan membersihkan hatinya dari segala kotoran. Peristiwa itu dikenal sebagai pembelahan dada dan menjadi tanda bahwa Muhammad adalah sosok istimewa yang disiapkan untuk tugas besar. Muhammad tumbuh menjadi pria dewasa yang cerdas dan jujur. Ia bekerja sebagai pedagang, membawa barang dagangan milik seorang wanita bangsawan bernama Khadijah. Karena kejujurannya, Khadijah merasa kagum dan akhirnya mereka menikah. Dari pernikahan itu, lahir putra-putri yang kelak akan menjadi bagian dari sejarah Islam. Tapi kehidupan Muhammad tak hanya tentang keluarga dan perdagangan. Ada kegelisahan yang tumbuh dalam hatinya. Ia merasa risau melihat masyarakat yang jauh dari kebenaran, penuh ketidakadilan, dan menjauh dari nilai kemanusiaan. Maka, ia sering menyendiri di Gua Hira, sebuah tempat sunyi di atas bukit, merenung dan mencari makna kehidupan. Dan di sanalah, di malam yang tenang, ketika langit penuh bintang, wahyu pertama akan segera turun. Dalam sunyi yang pekat di puncak Jabal Nur, Muhammad duduk termenung. Gua Hira menjadi tempatnya merenung tentang kehidupan, keadilan, dan Tuhan. Malam itu berbeda. Tiba-tiba, cahaya menerobos kegelapan gua. Sosok besar muncul, memenuhi ruang sempit. Suaranya menggema. "Iqra, bacalah." Ketakutan menyelimuti diri Muhammad. Ia menggigil, tubuhnya gemetar. Malaikat Jibril memeluknya dengan kekuatan yang tak biasa. "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan." Wahyu pertama pun turun. Muhammad berlari pulang ke rumah, jiwanya terguncang. Sesampainya di rumah, ia berkata kepada Khadijah, "Selimuti aku, selimuti aku." Istrinya yang setia segera menenangkan. Ia percaya bahwa suaminya tak mungkin gila. Khadijah lalu membawa Muhammad menemui Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah, seorang ahli kitab. Waraqah mendengarkan dengan khusyuk, lalu berkata, "Itulah namus yang pernah datang kepada Musa. Andai aku masih muda, pasti aku akan membantumu saat kaummu mengusirmu." Muhammad terkejut. "Apakah mereka akan mengusirku?" Waraqah menjawab, "Siapapun yang membawa kebenaran seperti yang kau bawa, pasti akan dimusuhi." Sejak hari itu, Muhammad tahu hidupnya tak akan pernah sama. Ia mulai menerima wahyu demi wahyu. Perlahan, ia diperintahkan untuk menyampaikan Islam. Pertama-tama, secara sembunyi-sembunyi. Orang pertama yang menerima dakwahnya adalah Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, dan Abu Bakar As-Siddiq. Dakwah secara diam-diam berlangsung selama 3 tahun. Mereka yang menerima Islam melakukannya dalam sunyi, dalam kegelapan malam, jauh dari pengawasan Quraisy. Tapi hati mereka tercerahkan. Mereka tahu kebenaran telah datang. Kemudian turun perintah, "Sampaikanlah apa yang diperintahkan kepadamu,
dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Maka Muhammad pun naik ke Bukit Syafa. Ia menyeru kaum Quraisy, "Wahai kaumku, andai aku katakan bahwa ada pasukan di balik bukit ini hendak menyerang, apakah kalian akan percaya?" Mereka menjawab, "Tentu, engkau tak pernah berdusta." Lalu Muhammad berkata, "Maka ketahuilah, aku adalah pemberi peringatan bagi kalian akan azab yang pedih." Seketika, suasana berubah. Abu Lahab, pamannya sendiri, berteriak, "Celakalah engkau, untuk inikah kau mengumpulkan kami?" Mulai saat itu, permusuhan terbuka dimulai. Kaum Quraisy mulai mencela, menghina, bahkan menyiksa para pengikut Muhammad. Bilal bin Rabah diseret di atas pasir panas, ditindih batu besar, tapi tetap menyeru, "Ahad, Ahad, Tuhan yang satu." Sumayyah, seorang budak wanita, menjadi syahidah pertama karena mempertahankan keimanannya. Namun Muhammad tetap tegar. Ia tak pernah membalas dengan kekerasan. Ia sabar, ia berdoa, dan terus menyampaikan kebenaran. Baginya, dakwah bukan tentang kemenangan instan, tapi tentang menyentuh hati manusia. Islam mulai tersebar, perlahan tapi pasti. Dakwah Nabi Muhammad SAW semakin mendapat tekanan. Semakin banyak orang yang masuk Islam, semakin besar pula kebencian para pembesar Quraisy. Mereka menganggap Muhammad sebagai ancaman, maka mereka membuat kesepakatan jahat, memboikot seluruh Bani Hashim, suku Nabi Muhammad. Semua perdagangan, pernikahan, dan hubungan sosial diputuskan. Nabi dan keluarganya harus tinggal di suatu lembah sempit bernama Shib Abu Thalib. Di sana mereka mengalami masa-masa yang sangat menyakitkan. Suara tangisan anak-anak yang kelaparan terdengar setiap malam. Daun-daun dan kulit pohon menjadi makanan. Selama 3 tahun mereka hidup dalam penderitaan dan keterasingan. Meski begitu, Nabi tetap sabar. Ia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Hatinya selalu terpaut kepada Allah. Hingga akhirnya, beberapa tokoh Quraisy yang masih memiliki nurani merasa iba. Mereka membatalkan perjanjian boikot itu setelah mengetahui bahwa perjanjian tersebut telah dimakan rayap, menyisakan hanya nama Allah. Namun, cobaan belum selesai. Tak lama setelah keluar dari Shib Abu Thalib, 2 orang terkasih Nabi wafat. Abu Thalib, sang paman pelindung, dan Khadijah, istri tercinta yang selalu setia. 2 kehilangan besar dalam waktu berdekatan ini membuat tahun itu dikenal sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Nabi sangat berduka. Khadijah adalah wanita pertama yang mempercayai risalahnya, yang menguatkannya saat takut, yang berdiri di belakangnya dalam semua perjuangan. Abu Thalib, meskipun belum masuk Islam, telah menjadi tameng dari ancaman Quraisy. Kini, Nabi benar-benar sendiri. Dalam suasana duka yang mendalam, Allah memberikan hiburan luar biasa kepada nabinya. Pada suatu malam, beliau dibangunkan oleh malaikat Jibril dan dibawa dalam perjalanan suci, Isra dan Mi'raj. Dari Masjidil Haram di Makkah, beliau dibawa ke Masjidil Aqsa di Palestina dengan kendaraan ajaib bernama Burak. Di Masjidil Aqsa, beliau menjadi imam sholat bagi para nabi terdahulu. Kemudian dari sana, beliau diangkat ke langit, melintasi 7 lapis langit, bertemu para nabi seperti Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, hingga akhirnya mencapai Sidratul Muntaha, batas akhir pengetahuan makhluk. Di sana, Nabi menerima perintah sholat 5 waktu, sebuah kewajiban yang awalnya 50, namun diringankan menjadi 5, tapi tetap mendapatkan pahala seperti 50. Ini adalah hadiah sekaligus ujian cinta bagi umat Islam. Ketika kembali ke Makkah, orang-orang mencemooh beliau. Mereka menganggap kisah itu mustahil, tapi Abu Bakar membenarkan tanpa ragu. Sejak saat itu, ia diberi gelar Ash-Shiddiq, orang yang membenarkan. Isra Mi'raj menjadi penguat iman, sekaligus isyarat bahwa walau bumi menolak, langit menerimanya, bahwa di balik duka selalu ada cahaya, dan bahwa misi Nabi Muhammad akan melampaui batas manusia biasa, sebuah misi langit yang akan terus hidup hingga akhir zaman. Setelah bertahun-tahun berdakwah di Makkah dengan penuh penderitaan, penghinaan, dan penolakan, harapan seolah menemui jalan buntu. Meskipun hati manusia mulai tergetar, kekuasaan para pemuka Quraisy menutup segala celah perubahan. Namun Muhammad tidak menyerah. Ia terus mencari jalan lain. Maka tibalah saat penting dalam sejarah Islam, sebuah keputusan besar yang akan mengubah arah perjuangan, hijrah. Sebelum hijrah, Nabi sempat melakukan perjalanan dakwah ke Taif, berharap masyarakat di sana mau menerima ajaran Islam. Namun, bukan sambutan yang didapat. Ia justru diusir dengan hinaan, bahkan dilempari batu hingga darah mengalir di wajah dan kakinya. Nabi berlindung di bawah pohon anggur, memanjatkan doa kepada Allah dalam derai air mata. Ia tak mengeluh, justru menyerahkan segalanya kepada Sang Pencipta. Di saat manusia menolak, langit kembali menyapanya. Malaikat datang menawarkan balasan, namun Nabi memilih pemaafan. Di tengah suasana itu, sekelompok kecil dari Yatsrib, kota yang akan dikenal sebagai Madinah, menemui Nabi. Mereka tertarik dengan ajaran Islam
dan merasa bahwa hanya beliau yang dapat mendamaikan pertikaian antar suku di kota mereka. Setelah 2 kali pertemuan di Aqabah, mereka bersumpah setia kepada Nabi dan siap melindungi beliau walau nyawa menjadi taruhannya. Maka Allah memerintahkan hijrah. Nabi mengatur hijrah secara cermat dan rahasia. Malam hari saat Quraisy merencanakan pembunuhan, Nabi meninggalkan rumahnya. Ali bin Abi Thalib tidur di ranjangnya sebagai pengalih perhatian. Bersama Abu Bakar As-Siddiq, beliau menyelinap keluar kota dan bersembunyi di Gua Tsur. Di sana, mereka tinggal selama 3 hari, sementara para pencari Quraisy berkeliaran mencarinya. Saat mereka hampir ditemukan, Abu Bakar gelisah, namun Nabi menenangkannya. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Setelah keadaan aman, mereka melanjutkan perjalanan melewati padang pasir panas dan berbatu menuju Yatsrib. Kaum muslimin di Madinah menyambut kedatangan Nabi dengan penuh cinta dan haru. Anak-anak menyanyikan, Tala al-Badru alaina, telah terbit bulan purnama atas kami, sebuah sambutan yang abadi hingga hari ini. Madinah menjadi tempat kebangkitan Islam. Nabi mempersaudarakan kaum Muhajirin dari Makkah dan kaum Ansyar dari Madinah. Mereka berbagi rumah, makanan, dan bahkan warisan. Nabi juga membangun Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan pemerintahan. Di sini, Islam tidak lagi hanya menjadi agama yang dipeluk diam-diam, tetapi sistem kehidupan yang nyata. Nabi membentuk Piagam Madinah, sebuah perjanjian sosial yang mencakup kaum Muslim, Yahudi, dan suku-suku lain di kota itu. Ini adalah konstitusi pertama dalam sejarah manusia yang menjamin hak dan kewajiban antar komunitas berbeda. Nabi tidak hanya menjadi rasul, tapi juga pemimpin negara. Namun kaum Quraisy tidak tinggal diam. Mereka memandang Madinah sebagai ancaman. Maka pecahlah perang pertama antara kaum Muslim dan Quraisy, Perang Badar. Meski jumlah pasukan Muslim jauh lebih sedikit, Allah menurunkan pertolongannya. Dengan hanya 313 pasukan melawan 1000 lebih, umat Islam menang gemilang. Ini adalah kemenangan spiritual dan politik. Tapi kemenangan tidak selalu datang dalam bentuk yang mudah. Tahun berikutnya terjadi Perang Uhud. Awalnya kaum Muslim unggul, tapi karena sebagian pasukan mematahkan perintah Nabi dan turun dari bukit pemanah untuk mengambil harta rampasan, mereka balik diserang. Nabi sendiri terluka parah. Namun dari kekalahan ini, umat belajar tentang pentingnya taat kepada pemimpin dan sabar dalam ujian. Di Madinah, Islam tumbuh dengan cepat. Orang-orang datang dari segala penjuru untuk belajar dari Nabi. Ajarannya tidak hanya soal ibadah, tetapi juga tentang keadilan, kasih sayang, akhlak mulia, dan tata hidup yang seimbang antara dunia dan akhirat. Beliau menjadi suri teladan dalam semua aspek, sebagai ayah, suami, pemimpin, panglima, dan hamba Allah. Hijrah bukan sekadar perpindahan tempat. Hijrah adalah titik balik peradaban. Dari sebuah kota kecil di gurun yang menjadi tempat pengasingan, Madinah berubah menjadi pusat cahaya yang menerangi dunia. Nabi membuktikan bahwa dakwah bukan hanya tentang kata-kata, tapi keteladanan, strategi, dan keteguhan hati. Perjalanan hijrah adalah bukti bahwa di balik setiap kesulitan ada jalan keluar. Bahwa ketika manusia menolakmu, Allah akan membukakan pintu dari arah yang tak disangka. Hijrah adalah pelajaran tentang harapan, keberanian, dan tawakal yang sejati. Seiring berjalannya waktu, Islam semakin mengakar di Madinah dan mulai tersebar keluar wilayah Hijaz. Suku-suku Arab satu demi satu mulai membuka hati. Tetapi Makkah, kota kelahiran Nabi, rumah Ka'bah, tempat Nabi dibesarkan, masih berada di bawah kekuasaan Quraisy yang menentang keras dakwah Islam. Namun waktu terus bergerak dan janji Allah mendekat. Perjanjian Hudaybiyah yang disepakati antara kaum Muslim dan Quraisy sempat memberikan secercah harapan akan kedamaian. Meski awalnya tampak berat sebelah dan merugikan kaum Muslim, Nabi menerimanya dengan ikhlas. Banyak sahabat yang tidak memahami keputusan ini, tetapi Rasulullah memandang jauh ke depan. Ia tahu bahwa kesabaran hari ini akan membuahkan kemenangan esok. Dan benar saja, setelah perjanjian itu, banyak kabilah Arab mulai mengunjungi Madinah untuk mempelajari Islam tanpa tekanan, tanpa pedang. Islam mulai tersebar secara damai. Namun beberapa tahun kemudian, Quraisy melanggar isi perjanjian dengan menyerang sekutu kaum Muslim. Ini menjadi pemicu pembatalan perjanjian dan menjadi alasan sah untuk bertindak. Rasulullah pun mempersiapkan pasukan besar berjumlah sekitar 10.000 orang. Mereka bergerak menuju Makkah dengan sangat hati-hati. Tidak untuk menghancurkan, tapi untuk membuka. Tidak untuk membalas, tapi untuk memaafkan. Ketika pasukan itu mendekati kota, Quraisy terkejut. Mereka tahu, mereka tak akan mampu menandingi kekuatan ini. Abu Sufyan, salah satu pemimpin Quraisy yang dulu paling keras menentang Nabi, akhirnya menyerah dan masuk Islam. Makkah dibuka tanpa pertumpahan darah. Kaum Muslim memasuki kota dengan penuh ketawaduan. Nabi, dengan kepala menunduk, tidak membusungkan dada karena kemenangan. Ia tahu, ini bukan soal kekuasaan, tapi amanah besar dari Allah.
ia pergi ke Ka'bah, membersihkan rumah suci itu dari berhala-berhala, dan menyerukan kembali pesan tauhid bahwa tiada Tuhan selain Allah. Orang-orang Quraisy berkumpul, penuh ketakutan. Mereka tahu apa yang pernah mereka lakukan pada Nabi, menyiksa, mengusir, menghina. Kini, saat kuasa di tangan Muhammad, mereka menanti balasan. Tapi apa yang terjadi? Nabi berdiri di hadapan mereka dan berkata, "Wahai kaum Quraisy, menurut kalian, apa yang akan aku lakukan terhadap kalian?" Mereka menjawab dengan suara tertunduk, "Engkau adalah saudara kami yang mulia, anak dari saudara kami yang mulia." Maka Nabi berkata, "Hari ini aku katakan pada kalian, sebagaimana Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, tidak ada celah atas kalian hari ini. Pergilah, kalian bebas." Inilah puncak akhlak Nabi. Di saat ia berkuasa, ia memilih untuk memaafkan. Di saat ia bisa membalas, ia memilih memberi rahmat. Inilah bukti bahwa beliau benar-benar diutus sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Fathu Makkah bukan sekadar kemenangan politik. Ia adalah pembuktian bahwa kekuatan sejati bukan pada senjata, tapi pada hati yang mampu memaafkan. Kota yang dulu menolak risalahnya, kini tunduk dan damai dalam pelukan Islam. Setelah Makkah terbuka, Islam menyebar luas ke seluruh jazirah Arab. Utusan-utusan dikirim ke berbagai negeri, menyeru dengan damai. Nabi menulis surat kepada raja-raja besar, Kaisar Romawi, Raja Persia, Raja Mesir. Islam mulai dikenal sebagai kekuatan moral dan spiritual yang mengubah wajah dunia. Namun meski dunia mulai membuka diri, Nabi tidak pernah berubah. Ia tetap tinggal di rumah yang sederhana. Ia tetap makan di atas lantai. Ia menjahit sendiri pakaiannya. Ia menyapu rumah, memerah susu kambing, dan mencuci sandalnya. Kekuasaan tidak pernah mengubahnya, karena ia tahu hidup ini bukan soal dunia, tapi bekal untuk akhirat. Fathu Makkah adalah awal dari babak baru perjuangan Islam. Sebuah kemenangan yang lahir dari kesabaran panjang, akhlak mulia, dan keteguhan dalam menyampaikan kebenaran. Dari kota itu, cahaya Islam akan bersinar ke seluruh penjuru dunia. Dan dari rumah sederhana seorang nabi, lahirlah peradaban yang mengubah sejarah umat manusia. Setelah Fathu Makkah dan tersebarnya Islam ke seluruh penjuru jazirah Arab, cahaya Islam kian menyinari dunia. Orang-orang datang dari berbagai kabilah, satu persatu menyatakan keimanan. Mereka tidak hanya menerima ajaran tauhid, tetapi juga akhlak Nabi yang memikat, kasih sayangnya yang tulus, dan keadilannya yang tanpa pilih kasih. Dalam waktu yang singkat, Islam menjadi kekuatan moral yang menyatukan suku-suku yang dahulu saling bermusuhan. Namun di balik semua itu, ada tanda-tanda yang hanya dipahami oleh orang-orang yang peka. Nabi Muhammad SAW mulai memberi isyarat bahwa tugasnya di dunia hampir selesai. Tahun ke-10 Hijriah, beliau memimpin haji yang dikenal sebagai Haji Wada, haji perpisahan. Di tengah jutaan manusia yang mengikutinya, beliau berdiri di padang Arafah dan menyampaikan khutbah yang menggetarkan hati setiap pendengarnya. Dalam khutbah itu, beliau menyampaikan prinsip-prinsip besar kehidupan Islam, bahwa semua manusia setara di hadapan Allah. Tak ada keutamaan Arab atas non-Arab kecuali dengan takwa, bahwa darah dan harta setiap muslim suci dan harus dijaga, bahwa hak-hak perempuan adalah amanah, dan bahwa beliau telah menyampaikan risalah dengan sempurna. Di akhir khutbah, beliau bertanya kepada para sahabat, "Sudahkah aku sampaikan?" Mereka menjawab, "Sudah." Lalu beliau mengangkat tangannya ke langit dan bersaksi, "Ya Allah, saksikanlah." Tak lama setelah itu, turunlah ayat dari Allah, ayat yang membuat Umar bin Khattab menangis. "Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku atasmu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu." Itu bukan hanya ayat kemenangan. Itu adalah isyarat bahwa wahyu akan segera berakhir, bahwa tugas sang Nabi telah usai. Kesehatan Rasulullah mulai melemah. Di akhir hayatnya, ia lebih sering merasa letih. Suatu hari, beliau sakit demam yang sangat tinggi. Meski tubuhnya lemah, beliau masih memimpin salat, memberi nasihat, dan menyambut para tamu. Tapi tak lama kemudian, beliau meminta izin tinggal di rumah Aisyah, istri tercintanya. Di rumah itulah hari-hari terakhir beliau dihabiskan.
Meski dalam keadaan sakit, pikirannya masih tertuju pada umatnya. Ummati, ummati, itulah yang terus beliau ucapkan. Dalam detik-detik terakhirnya, beliau berpesan, "Shalat, salat, dan peliharalah hamba-hamba sahaya kalian." Pesan itu bukan tentang dirinya, tapi tentang umat, tentang kewajiban, tentang keadilan sosial. Pada hari Senin, 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah, Nabi Muhammad SAW menghembuskan napas terakhir di pangkuan Aisyah. Wajahnya bersinar, tenang seperti orang yang tidur. Umat Islam gemetar. Madinah sunyi. Umar bin Khattab tak percaya. Ia berdiri dan berkata, "Siapapun yang mengatakan Muhammad telah wafat, akan ia tebas dengan pedangnya." Namun Abu Bakar naik ke mimbar, membaca ayat dari Al-Quran yang memuatkan semua hati. Muhammad hanyalah seorang rasul. Telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau terbunuh, kalian akan berbalik ke belakang? Saat itu, semua menyadari Nabi telah pergi. Tetapi risalahnya hidup. Ia telah menyelesaikan tugasnya. Ia telah membimbing umat manusia dari gelap menuju cahaya. Ia tidak meninggalkan kekayaan, tidak meninggalkan istana, tidak meninggalkan kerajaan. Yang beliau wariskan adalah Al-Quran, Sunnah, dan teladan hidup yang tak akan pernah tergantikan. Wafatnya Rasulullah adalah momen paling memilukan dalam sejarah umat Islam. Tapi justru dari perpisahan itu, umat diuji. Apakah mereka akan meneruskan warisannya atau kembali ke gelap? Para sahabat menahan duka dan bangkit, membawa ajaran Nabi ke seluruh penjuru dunia. Dari Madinah, Islam meluas ke Syam, Persia, Mesir, hingga ke pelosok bumi. Hari ini, lebih dari 1,4 miliar manusia bersyahadat karena perjuangan seorang lelaki mulia yang hidup sederhana, mencintai umatnya tanpa syarat, dan rela menanggung beban dunia demi menyelamatkan manusia dari neraka. Ia adalah cahaya, ia adalah rahmat, ia adalah Nabi akhir zaman, Muhammad SAW. Dan hingga hari ini, setiap kali kita bersyalawat, setiap kali kita menyebut namanya, sejatinya kita sedang menyambung cinta yang tak pernah mati. Karena meski jasadnya telah tiada, ajarannya tetap hidup. Setiap hati yang rindu kepada Allah dan hari akhir,